Kita dipilihannya bukan ikut ibu atau ikut ayah, tapi pilihannya adalah ikut nenek dari ibu atau ikut nenek dari ayah, karena kita mau dititipin di nenek kedua belah pihak ini. Hai, nama aku Nana. Nama panjangnya Ratna Cahayasari, cuma nama akrabnya Nana. Aku umur 33 tahun. Sudah menikah selama 3,5 tahun, salah satu survival broken home juga. Broken home adalah ketika anak kehilangan rasa aman di rumahnya sendiri. Sebenarnya nggak melulu harus bercerai sih, tapi ketika fungsi papa dan mama itu nggak ada di rumah, menurutku itu udah salah satu rumah yang nggak utuh yang mereka miliki gitu. Waktu itu aku masih kecil banget, umur 8 tahun, jadi belum ngerti. Aku beradik kakak 2 orang, ada kakak aku. Jadi aku memutuskan untuk ikut, agak runyam sih saat itu ya. Yang ditanya kakakku duluan. Nama kakakku Fitri. Fitri mau ikut siapa? Kita dipilihannya bukan ikut ibu atau ikut ayah, tapi pilihannya adalah ikut nenek dari ibu atau ikut nenek dari ayah, karena kita mau dititipin di nenek kedua belah pihak ini, orang tua mereka masing-masing. Nah, kakak saya jawab mau ikut keduanya. Tapi waktu itu di saat itu ada nenek dari mama itu yang langsung dominan, jadi kayak pengen kita itu ikut beliau. Tapi ya memang karena kita deket, akhirnya kakak saya pilih nenek dari ibu. Nah, saya masih kecil, cuma bisa ikutin kakak karena saya nggak tahu, cuma saya follower kakak saya gitu. Kakak bilang A, ya udah saya ikut A karena saya nggak mau pisah sama kakak saya. Mungkin ini salah satu keberuntungan buatku ya, karena umur 8 tahun itu belum begitu paham. Tapi perjalanan hidup menuju dewasa akhirnya paham. Untungnya saat itu masih anak kecil gitu, jadi ya kemana aja yang penting bisa main-main, bisa jajan, bisa melakukan kegiatan sehari-hari itu aman. Cuma karena pas saat cerai itu orang tua KDRT, jadi mereka memutuskan cerai. Jadi sebelum kita berpisah, kita udah melihat mereka berantem terus. Nah, ketika berpisah dan saya tinggal sama nenek, kita berdua udah nggak lihat hal itu lagi. Which is itu jauh lebih baik. Jadi kita merasanya lebih baik tinggal sama nenek gitu, daripada waktu kita bersama dengan orang tua kita. Ketakutan itu terjadi pada saat saya udah remaja sih. Jadi umur 8 tahun tinggal sama nenek di kampung waktu itu. Terus umur 10 tahun dibawa sama ibuku yang sudah bersuami ke Jakarta. Jadi aku di pick up ke Jakarta. Tinggal sama suaminya, semua baik-baik aja pada saat tahun pertama, tahun kedua gitu. Tapi di tahun kedua sudah mulai merasakan bahwa ternyata rumah tangga orang tua saya yang kedua itu juga nggak happy gitu. Jadi ada tragedi-tragedi yang lumayan berat yang menimpa ibu saya, yaitu suaminya melakukan perselingkuhan gitu. Jadi banyak yang ternyata itu berlanjut gitu di kehidupan orang tua saya. Nah, itu sih yang mungkin berat ya, karena saya SD, SMP saya melihat itu. SMP kan sudah lumayan mengerti, jadi lumayan berat. SMP, SMA itu adalah kehidupan yang berat buat saya.
Sempat sih, sempat karena melihat jadi kehidupan orang tua saya di pernikahan berikutnya pun tidak happy ending gitu. Mereka tetap mengalami beratnya berumah tangga. Sempat berpikir, aduh kayaknya mending saya sendiri aja deh gitu. Karena saya tinggal sendiri dari SMA kelas 1 karena ibu bangkrut dan harus pergi ke Flores, jadi saya ditinggal sendiri di Jakarta. Dari umur 15 tahun berpikir hidup sendiri adalah enak gitu ya, nggak melihat, maksudnya nggak ada adaptasi, nggak ada harus berperilaku yang sesuai ekspektasi yang ada di dalam rumah gitu. Itu enak. Dan melihat ayah saya menikah pertama dengan ibu saya nggak oke, menikah kedua nggak oke, terus sempat akhirnya nikah lagi yang ketiga gitu. Itu pun kayaknya nggak happy. Ibu saya juga bahkan ibu saya juga masih mencari di mana bahagianya sampai saat ini gitu. Dulu waktu saya umur 20 tahun awal, saya berpikirnya enggak deh, kayaknya enggak nih. Saya masih berpikir bahwa saya korban broken home yang ya kalau misalnya saya menikah ada nggak ya laki-laki yang mau terima saya gitu, nggak tahu mamanya di mana, papanya di mana gitu kan. Terus hidupnya sendiri kayak sebatang kara, siapa yang mau terima gitu. Jadi saya sempat berpikir kayaknya enggak deh, mending sendiri. Umur 20 tahun awal itu adalah titik balik ya. Saya kuliah, saya ketemu teman-teman, saya punya komunitas yang tentunya mengarahkan saya ke arah yang lebih baik. Di sana saya sadar bahwa masa lalu kamu itu bukan apa-apa gitu. Kamu punya Tuhan yang memandang kamu tuh berharga, lebih dari segalanya. Nah di situ langsung saya sadar bahwa itu nggak benar semua. Dari saya yang bilang saya korban, saya mah apa atuh gitu ya, nggak akanlah ada laki-laki yang melirik, apalagi kalau keluarga laki-laki tersebut lengkap gitu ya, nggak ada yang mungkin mau serius sama saya. Tapi di situ saya dibawa sama Tuhan bahwa enggak, kamu itu berharga gitu, kamu itu bukan korban, saya ciptain kamu itu ada tujuannya. Jadi itu afirmasi positif itu yang menguasai hidup saya sampai akhirnya oke, ya udah Tuhan, saya mau jalan deh gitu menuju masa depan sebagai pemenang, bukan lagi korban. Ya. Agak lucu sih. Saya sebenarnya pacaran beberapa kali dan akhirnya gagal karena saya broken home. Jadi pacaran serius ketemu orang tua gagal. Gagalnya ya mungkin orang tua si pria pengennya bebet bobot. Nggak apa-apa gitu. Ini buat teman-teman, buat adik-adik sekalian, ketika kalian ketemu pacar gitu ya, terus udah mau serius, terus tiba-tiba dikenalin sama orang tuanya, aduh kayaknya berat nih gitu, akhirnya si sang pacar melepas kita gitu kan. It's okay, nggak apa-apa, itu haknya gitu, karena pada dasarnya setiap orang tua mau yang terbaik buat anaknya. Itu saya sadar akan hal itu. Jadi beberapa gagal, ya udah mau gimana, sampai akhirnya ketemu sama pacar yang terakhir. Udah sempet juga nggak boleh sama mamanya gitu. Tapi ya yang ini mungkin lebih bersikeras ya untuk meyakini orang tuanya gitu, sampai akhirnya kita jadi menikah. Diskusi aku sih terbuka banget sama hidupku. Jadi aku hidup nggak ada yang ditutup-tutupin. Aku ngekos, dia tahu aku sering makan Indomie, lalu dia sering kasihan gitu, sering diajak makan, akhirnya makan enak sama dia. Ya dia tahu, dan kayaknya mungkin ya tujuannya mungkin dia mau merawat aku kali ya, karena aku tidak terawat saat itu gitu.
tentu sedih ya, galau, nangis setiap malam gitu. Karena ketika kita dihempaskan sama seseorang kan pasti insecure-nya tinggi ya, kayak ya akhirnya latar belakang yang kita punya tuh jadi apa ya, jadi tempat buat aduh kenapa sih aku dilahirkan begini, kan aku jadi susah gitu untuk menikah atau untuk pacaran serius gitu, karena mereka nggak setuju dengan orang yang punya latar belakang seperti aku. Tapi titik balik aku adalah it's okay not to be okay. Ya udah nggak apa-apa, kamu harus bisa upgrade diri kamu. Jadi itu yang aku lakukan. Aku sempat ada di titik yang ikut seminar, pokoknya aku mau belajar, aku baca-baca buku pengembangan diri gitu. Aku nggak mau, aku sudah punya istilahnya area minus ya, area minus bahwa keluarga aku nggak sempurna. Jadi aku harus cari hal-hal yang area plusnya aku nih, jangan sampai itu jomplang gitu. Sehingga orang yang mudah sekali menghempaskan. Tapi aku waktu itu cari cara untuk gimana mengupgrade kualitas aku sendiri gitu, sampai orang merasanya wah gue bersyukur ya punya pasangan seperti dia. Nah kesedihan yang terpuruk itu aku alihkan ke sana. Sejujurnya 1 tahun sampai 2 tahun pernikahan aku itu nggak happy. Bahkan tahun kedua aku bilang, kayaknya aku salah pilih nih untuk menikah. Kayaknya aku salah pilih suami. Kayaknya hidup sendiri itu jauh lebih nikmat. Sampai aku bilang cerai aja. Sampai akhirnya kita ribut terus. Ribut sampai sempat ada di titik, aku mau cerai aja deh kayaknya. Itu tahun kedua pernikahan kita. Adaptasinya tuh susah sekali, apalagi aku dari umur 15 tahun sampai menikahnya itu di umur 30 tahun. Setengah hidup aku tinggal sendiri. Aku tanpa ada aturan di rumah, maksudnya ya suka-suka aku mau bangun jam berapa, mau pergi sekolah jam berapa. Nah tapi aku punya suami yang hidupnya teratur, yang bersih, yang sukanya tuh yang bersih. Nah adaptasi kita itu lumayan apa ya, bentroknya lumayan keras. Belum lagi adaptasi tentang keluarga. Keluarga kalau suami lebih cuek, kalau aku lebih ya karena aku nggak punya keluarga, jadi sama keluarga itu aku bener-bener sayang gitu, ada sayang. Sedangkan laki-laki lebih ke cuek gitu kan, dia sayang, cuma nggak diperlihatkan ke perlakuannya. Nah salah satu yang berantem yang paling hebat itu di tahun kedua itu karena masalah kecil sebenarnya, tapi karena budaya yang aku pegang sama yang suamiku pegang beda, itu akhirnya jadi perang yang besar. Aku akhirnya berontak saat itu, dan ketika aku review ternyata aku sering berontak. Aku tumbuh jadi istri yang sering berontak. Sampai satu hari aku ngerenung gitu, kayak Tuhan bilang, kok kamu seperti ibu kamu gitu, kok kamu ganas sekali gitu untuk meresponi suami kamu. Dan aku sadar akhirnya, oh aku nggak mau hal itu terjadi. Setiap doa aku jangan sampai aku melakukan hal yang sama seperti orang tua aku. Tapi ternyata itu kerekam jauh di dalam diri aku, dalam pikiran aku. Sampai ketika ada konflik, menurutku ribut seperti itu, ribut yang kita teriak gitu ya, ribut yang kayaknya untuk mudah ngomong cerai aja gitu. Itu aku lakukan ternyata. Jadi ada bagasi masa laluku yang ternyata aku belum bongkar dan aku belum beresin. Sekalipun aku melihat terakhir itu adalah umur 8 tahun saat mereka cerai, 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun aku menikah, ternyata itu masih ada di dalam diri aku. Traumanya, bayang-bayangnya, sampai aku merasa itu hal biasa gitu. Nah di situ titik balik, itu titik terendah pernikahanku. Gak mudah, ya bener. Saat aku menjalankan pernikahan, aku ngebayangin, oh
wajar aja. Membina pernikahan itu nggak mudah. Egonya bener-bener harus diilangin. Harus bener-bener punya kedewasaan yang tinggi untuk membina rumah tangga. Jadi itu yang aku perbaikin. Aku seperti sadar bahwa kayaknya aku mengawali ini dengan mindset yang masih anak-anak. Belum sepenuhnya dewasa untuk mengontrol emosi, menekan ego, mau merendahkan hati untuk bisa beradaptasi. Jadi tahun ketiga kita perbaikan. Mau anniversary ketiga itu kayaknya udah, puji Tuhan udah smooth pernikahannya sampai sekarang. Ya akhirnya keadaan berbalik, kayaknya enggak, Tuhan kayaknya ini enggak salah. Aku bersyukur dengan adanya rumah tangga yang aku punya saat ini. Aku sangat sayang sama ibu aku. Aku makasih sama ibu aku. Jadi pada saat aku kelas 1 SMA, beliau harus tinggalin aku sendirian di Jakarta. Itu adalah hal yang kayaknya kalau ibu inget itu dia selalu menangis karena ninggalin aku sendirian di Jakarta. Aku mau sampaikan berulang-ulang sih bahwa aku sayang sama ibu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan aku yang sudah lewat, sekalipun itu derita, aku bersyukur karena itu yang membentuk aku jadi pribadi yang kuat. Proses hidup aku melalui dilahirkan oleh ibu di rumah tangga ibu, itu sesuatu yang wow, yang kayaknya kalau aku nggak ngelewatin itu, aku bukan jadi seperti Nana yang saat ini. Egi, makasih sudah mau menerima aku apa adanya, sudah merawat aku dengan baik, sudah sabar, mau berjuang bersama-sama, mau membina rumah tangga yang nikmat berdua, yang bikin kita happy, bahagia. Sekalipun tetap ada hal-hal yang kerikil, tapi aku bersyukur sekarang kita udah bisa diskusi dewasa sampai akhirnya kita punya kerukunan dan keharmonisan di rumah tangga kita.